kan. Ini ya. Nah, saya mulai dengan menceritakan tidak membahas secara detail ya. Saya akan membahas hal yang terkait dengan persoalan yang atau topik yang sedang kita akan bicarakan, yaitu dalam buku yang berjudul What Matters Now, ya, tulisannya Gary Hamel ini, ya, dari Harvard ya. Nah, dalam buku ini itu dijelaskan saat ini itu para pelaku bisnis itu dihadapkan pada 5 hal, yaitu isu values, isu innovation, isu adaptability, dan isu passion dan isu ideologi. Kelima hal inilah yang saat ini itu sedang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Dan tentu dalam kaitan dengan ini, yang relevan yang akan kita soroti adalah isu values. Ya. Nah, karena isu values inilah Enron ya yang kita anggap sebagai perusahaan bagus itu tumbang, dan banyak ya .com juga ya, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang tumbangnya itu karena values issue. Nah, tentu kelima hal ini itu the basic problemnya itu adalah aplikasi dari kapitalisme yang dianggap ini menjadi persoalan. Nah, hal yang aneh adalah Gary Hamel ini, seorang penulis ini, itu seorang pendukung, ya, seorang pendukung proponen dari kapitalisme, tapi justru dia meng-against terhadap hal-hal yang buruk terhadap kapitalisme itu sendiri dengan mengemukakan 5 hal tadi, ya. Nah, kita akan ini ya sekilas saja mengatakan. Jadi dalam isu values ini itu hampir semua korporasi, semua organisasi itu kehilangan fondasi-fondasi etika di dalam praktek-praktek yang berbasis kepada kapitalisme ini. Nah, ini muncul dari dalam bisnis praktis yang dilakukan di dalam perusahaan all over the world. Nah, maka seperti tadi yang saya katakan, tumbangnya Enron ya itu karena ethical atau values issue. Nah, maka inilah yang menjadi sorot kenapa kebutuhan akan penerapan sustainability, ya, kebutuhan akan praktek CSR itu menjadi sangat penting. Karena CSR itu tidak dianggap hanya sebagai bagaimana menyumbangkan dana ya dari korporasi itu untuk kelompok sosial. Tentu tidak hanya aspek filantropik di dalam CSR itu. Karena sebetulnya CSR itu kan merupakan bagaimana menjalankan the good business practice. Bagaimana memaintain ya the good relationship itu dengan para stakeholders. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan CSR praktis ya. Kenapa CSR itu menjadi sangat disambut baik dari para pelaku bisnis. Hanya persoalannya dalam konteks Indonesia ini munculnya Undang-Undang 40 itu justru mendapatkan tantangan dari para pelaku bisnis. Nah, karena mereka salah memahami di dalam CSR itu sendiri. CSR dianggapnya hanya sekedar sebagai beban bagi para pelaku bisnis. Nah, ini akan sangat wajar karena sebagian besar memahami CSR itu hanya sekedar bagaimana perusahaan itu memberikan kontribusi dana untuk para pihak-pihak yang telah menjadi dalam tanda kutip korban dari bisnis praktis gitu. Nah, padahal sebetulnya yang penting itu adalah bagaimana
CSR itu dianggap sebagai suatu pelaksanaan good business practice karena memang ada interaksi perusahaan itu dengan para stakeholders, para pemberi modal, ya, para financial provider, para pemberi raw material, supplier, bagaimana para pengolah atau mentransform raw material, para employee dan para customer. Nah, ini tentu untuk pihak-pihak yang interaksinya itu di dalam market atau market mechanism. Tapi ada juga stakeholder itu yang mekanismenya itu beyond the market mechanism. Ya, para inventaris, para NGO, ya, dan pihak-pihak lain yang memang mekanismenya mereka beyond the market mechanism. Nah, kembali kepada values ini, para pelaku bisnis itu belakangan itu menyambut baik. Nah, dalam konteks Indonesia, ya justru awal-awal timbulnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu disambut dengan penolakan terhadap undang-undang itu sendiri karena salah memahami dalam CSR. Sehingga para pelaku bisnis beberapa pihaknya itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tahun 2009 ya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa CSR itu tetap mandatory dilaksanakan oleh pelaku bisnis sampai saat ini. Nah, dengan demikian tentu kita harus memahami bahwa CSR itu bukan menjadi beban ya dengan pemberian kontribusi dana, tapi bagaimana melaksanakan best practice dengan mengadopsi values itu sehingga nanti itu bisa menjadi bagian dari pengembangan perusahaan. Nah, dengan demikian maka CSR itu disambut bagus tentunya. Nah, itulah mudah-mudahan juga semangat yang sama itu juga ada di dalam konteks keindonesiaan. Nah, yang kedua, ini innovation ini menjadi bagian penting juga yang menjadi isu yang besar karena tanpa inovasi perusahaan nggak bisa berkembang, ya. Nah, maka dalam konteks tadi ini, dalam konteks values tadi ini ada suatu fenomena yang menarik, ya, ya, yaitu justru eh, dalam pelaksanaan ekonomi yang basisnya itu adalah kapitalisme itu, ini adalah ada semacam moral crisis, ya, dalam pelaksanaan praktik bisnis. Nah, ini awalnya, maka tentulah perlu ada suatu fenomena-fenomena baru, ya, perlu penumbuhan. Nah, Gary Hamel ini mencoba menumbuhkan ada yang hilang, values itu. Nah, ini tambah juga ada semacam ini dilematis ini yang terjadi justru para konsumen atau para orang-orang di belahan dunia itu melihat semacam ketidakpuasan, ya, karena justru yang dibicarakan itu adalah bagi mengatur hak dan kewajiban para pelaku bisnis yang merupakan large corporation. Nah, itu dilemanya kan begitu kan. Jadi ada ketidakseimbangan yang saya terjadi itu. Ini yang disoroti oleh Gary Hamel. Eh, Fenomena-fenomena di mana para pelaku bisnis itu justru menjadi banyak banyak mendapatkan sorotan, sementara para stakeholder yang lain ya itu diabaikan. Nah, maka itulah kenapa pentingnya pengadopsian values itu di dalam praktek bisnis. Nah, demikian juga ada fenomena eh, satu sisi itu praktek-praktek bisnis itu banyak menguntungkan CEO dan sangat sedikit lah ya itu menguntungkan oleh pihak-pihak lain, stakeholder yang lain maksud saya. Ya. Nah, sehingga seorang Gary Hamel ini itu menantang ya yang sebetulnya dia juga merupakan pendukung dari kapitalisme itu sendiri ya. Tantang dengan memberikan menunjukkan fenomena-fenomena yang menurut dia ada ketidakadilan, unfairness lah. Nah, ini dengan begitu eager-nya seorang Gary Hamel itu mengemukakan ya pandangan-pandangan ada yang hilang
di dalam business practice ya all over the world. Itu apa? Values. Nah, itulah sebenarnya esensi dari CSR. Itulah esensi dari sustainability yang nanti akan kita bicarakan di depan ya. Ini juga ya, ini yang dianggap asumsi-asumsi yang salah ini ya di dalam praktek bisnis itu yang ditentang oleh Gary Hamel ini ya. Ya, tujuan bisnis adalah to make money ya, bukan to enhance human well-being. Nah, oleh karena itulah seorang juga pendukung yang tahun awal tahun 70-an atau akhir tahun 60-an itu, seorang Milton Friedman itu membuat suatu tulisan yang sangat kontroversial di majalah New York Times. Dikatakan bahwa sebenarnya eh, tanggung jawab sosial bisnis itu, nah itu menurut Filman ini, ya itulah to earn return for shareholder. Nah inilah ya, jadi tugas untuk memberikan return kepada para shareholder itu dianggapnya sebagai tugas the social tanggung jawab sosial bisnis yang tidak ada. Maka bagi pandangan-pandangan Milton Friedman yang bisnisnya adalah pure kapitalisme itu, dana-dana CSR di perusahaan itu tidak dibenarkan. Nah, itulah yang saat ini itu asumsi itu dianggapnya sebagai toksik ya. Asumsi toksik oleh seorang Gary Hamel yang sekali lagi sebetulnya merupakan pendukung juga oleh kapitalisme. Mungkin sudah dianggapnya keterlaluan kali oleh Gary Hamel itu, maka asumsi-asumsi yang mendasari praktik bisnis itu sebagaimana yang saya nyatakan ya 1 sampai 5 dan beberapa poin-poin penting ini itu dianggap toksik yang harus direvisi. Nah, itulah yang nanti itu menjadi basis ya bagi bagaimana pelaksanaan CSR dan sustainability ya. Nah, innovation ya ini tentu merupakan rangkaian dari 5 isu yang tadi disampaikan oleh Gary Hamel tadi itu, yaitu adalah ada 5 inovasi yang bisa dialami oleh para pelaku bisnis dari yang bertipe rocket, laureates, aris, artis, cyborg maupun born again innovators. Nah, ditambahkan misalnya perusahaan-perusahaan seperti apa namanya IBM ya. Eh, ini adalah tipe inovasi yang bersifat artistes ya oleh oleh apa namanya Gary Hamel. Ada yang lucu ya, inovasi itu bersifat born again innovation. Jadi apa namanya dilakukan dengan apa namanya istilahnya itu jungkir balik lah ya untuk mendapatkan inovasi itu ya. Nah ini diantara apa namanya tipe-tipe inovasi yang barangkali dialami oleh para pebisnis. Ada yang cyborg, ada yang artitis begitu ya. Nah, contoh begini ya. Jadi kalau kita melihat saat ini itu perkembangan-perkembangan seperti ada perusahaan eh, Amazon ya, ada bahkan Google yang saat ini ya, itu 10 tahun yang lalu barangkali orang tidak menggagas pada saat inovasi Amazon, inovasi Google itu muncul. Barangkali orang tidak begitu tertarik apa itu Amazon, apa itu Google. Tapi saat ini hampir tidak ada yang tidak mengetahui apa itu Google. Yaitu artinya apa? Inovasi awal itu barangkali agak susah dipahami, tapi lambat laut ya pada saatnya itu, saat ini di era-era yang sangat sensitif terhadap teknologi ini, justru hampir orang tidak tahu terhadap apa itu Google, apa itu Amazon. Karena memang praktek itu sudah menjadi bagian part of apa namanya the common practice bagi hampir sebagian daripada kita ya. Nah, adaptability itu juga menjadi hal yang penting ya. Karena isu-isu muncul. Nah, tapi para pelakunya itu kan eh, employee, human being. Kalau dia tidak merespon, berarti dia tidak adaptable. Nah, sehingga
isu adaptability ini menjadi bagian dari isu yang menjadi sorotan Gary Hamel. Nah, persoalannya kenapa orang itu enggan untuk beradaptasi dengan perubahan? Ada tiga kemungkinan, ya. Kemungkinannya itu orang itu resistant to change. Kemudian yang kedua, no experience of change. Kemudian yang ketiga adalah memory of the past. Kesimpulan penelitian ini itu merupakan hasil dari joint research antara Stanford University dengan London School of Economics. Sehingga dihasilkan, kenapa sih orang tuh tidak adaptable, kok menolak perubahan, menolak inovasi itu karena apa? Kemungkinannya itu tiga, ya. Resistant to change. Dia menolak perubahan karena inovasi, ya, perubahan itu mungkin bisa jadi akan mengancam dirinya, mengancam posisinya, mengancam take home pay dia, misalnya, ya. Apapun alasannya, whatever the reason, ya. Yang jelas dia adalah resistant to change. Nah, itu. Yang kedua, no experience of change. Dia, seseorang itu atau kelompok orang di organisasi itu tidak menolak, tapi tidak punya pengalaman bagaimana untuk berubah. Nah, ini pernah diceritakan dalam suatu komunitas di Malaysia. Pada saat Jenderal Raffles itu yang dulunya menjajah Malaysia, ya, itu hadir di Malaysia, itu datang di suatu perkampungan Malaysia itu, dan kelompok Jenderal Raffles ini dan rombongan ini melihat ada seseorang yang memiliki perbedaan di antara manusia-manusia yang lain dalam komunitas yang dia temui. Nah, sehingga rombongan ini tuh mengajak seorang tadi itu sebagai tour of duty lah. Maka diajaklah orang ini itu ke Singapura, ke Singapura di tempat-tempat bisnis, di pelabuhan, diajak tour of duty lah. Seharian itu diajak begitu. Nah, setelah diajak di beberapa sektor bisnis, ya, di Singapura yang saat itu nampak perubahannya tuh sedikit lebih baik, bagus di Malaysia pada saat itu, ya. Maka ditanya oleh seorang dari apa namanya rombongan Jenderal Raffles tadi, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda bisa pelajari dari acara Tour of Duty tadi itu? Nah, anehnya orang tadi menjawab. Nah, jawabannya ini sangat tidak terduga oleh seorang dari kelompok rombongan tadi itu. Yaitu apa jawabannya itu? Orang mengangkat pisang pisang banyak itu di kampungnya di Malaysia, di kampung-kampung di pedalaman Malaysia itu. Itu kalau pisang itu kan ada sekelompok apa namanya eh, satu bongkah gitu, ya. Itu diangkat satu persatu oleh oleh orang-orang kampungnya dia itu. Nah, di sini tidak diangkut dengan eh, banyak pisang itu dengan kereta. Nah, ini yang membuat aneh rombongan ini. Loh, kenapa Anda yang saya ajak ke sana kemari, ada tempat bisnis, ada pasar, ada pelabuhan, yang Anda tangkap kok bagi pandangan rombongan Charles itu remeh-temeh. Nah, inilah menunjukkan bahwa no experience of change. Tidak punya pengalaman bagaimana berubah. Ya, mindsetnya sudah seperti itu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang nggak mau merubah, nggak mau beradaptasi? Itu karena memory of the past. Yang ada memori di memory of the past, bukan memory of the future. No vision. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan dari joint research uh, kelompok di Stanford dan London School of Economics. Kenapa orang itu tidak mau berubah? Nah, setelah memahami itu, nah sekarang tiba saatnya bagaimana what going on di dalam financial system. Nah, kalau kita membaca di buku yang judul Finance, Society and Sustainability,
kita akan mendapatkan ya ada ini piramid terbalik ini ya, di mana yang paling bawah itu adalah sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini itu akan memberikan pendanaan untuk economic activities. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini bisa berdampak kepada human society dan bisa berdampak pada natural world, lingkungan. Nah, yang saat ini terjadi di dalam financial system ini, finance system ini, eh, pemberian alokasi resource kepada ekonomi ini, inilah yang tidak ada filternya, ya. Filternya akan berdampak kepada human society. Nah, sebetulnya ini ada video, tapi karena masalah teknis ya, bagaimana mekanisme finance system itu bisa mempengaruhi ya aktivitas ekonomi dan ekonomi bisa berdampak kepada human society dan natural systems. Ini menjadi persoalan ya. Nah, karena tidak ada video kita lanjutkan aja pembahasannya ya. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka saat ini itu ada tiga ya critical challenges yang dipicu dari mega force. Apa mega force-nya? Satu adalah globalization, innovation, dan shared value. Nah, konsep shared value ini adalah penting. Ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Michael Porter. Dulu Michael Porter itu adalah di antara juga sama dengan Milton Friedman, sama juga Gary Hamel, merupakan pendukung ya dari kapitalisme. Tapi belakangan dia menulis buku ya tentang shared value. Ya, jadi ya pandangan-pandangan Michael Porter sudah berubah, bukan lagi pure kapitalisme dalam bukunya shared value tersebut ya, sudah berubah pandangan dia. Nah, ketika inilah yang memicu ya, yang memicu apa namanya yang terkenal dengan three critical challenges in today's business environment. Yaitu apa? Memicu teknologi disruption. Ada disrupsi teknologi. Ada konflik dari para stakeholder. Jadi stakeholdernya itu sangat complicated dan juga terjadi konflik dia. Dan ketidakpastian itu sangat tinggi. Nah, inilah yang akan menyebabkan perlunya adanya apa namanya peningkatan ya terhadap sustainability. Nah, di antara hal ini ya. Nah, globalization itu ya, ini mau tidak mau ya, itu bisa mengakselerasi ya tren dari suatu tempat ke tempat lain ya. Nah, ada tiga alasan kenapa apa globalisasi itu menjadi sangat kritikal ya. Yang pertama adalah isu pervasiveness, ada intensification, ada complexity. Nah, sehingga globalisasi itu betul-betul bisa menyebabkan critical three challenges tadi itu, ya. Apakah melalui apa namanya eh, faktor pervasiveness, apakah ada intensification maupun juga ada complexity, ya. Yang kedua innovation. Nah, innovation tadi juga kita jelaskan ya, betapa itu menjadi suatu hal yang mesti dilakukan oleh pelaku bisnis. Kalau tidak ada innovation, maka dia akan tumbang. Karena apa? Karena eh, konsumen ya itu tentu akan memiliki bergaining power. Dia bisa switch in dan juga at any time dia switch out kepada yang lain. Nah, sehingga apa? Mau tidak mau para pelaku bisnis itu harus melakukan innovation tadi. Baik apakah tahapannya apakah roket, cyborg, apakah bond and again ya, itu terserah ya. Yang jelas tipe-tipe inovasi itu bisa terjadi antar perusahaan itu dan yang lain itu bisa berbeda ya. Maka inovasi ya, itu pertama kali itu bisa memberikan sustaining innovation ya dan juga bisa disruptive innovation. Innovation yang bisa mensustaining ya, ya itu apa namanya eh, tentu bisa menjadi apa namanya bisa mempertahankan eh,
apa namanya, tidak begitu, ekstrim ya, karena bisa mensustain apa-apa yang ada dan tidak terlalu, apa namanya, membutuhkan, bisnis model yang berubah secara drastis ya. Dia kan juga merespon kepada kebutuhan market yang saat ini, yang existing tentunya ya. Tetapi juga ada inovasi itu yang ya justru disruptif. Nah, inovasinya dilakukan, tapi juga bersifat mendisrupsi bagian-bagian hal yang ada di perusahaan. Nah, ini cukup dilematis. Tidak melakukan inovasi juga salah, tapi kalau inovasi dilakukan bisa jadi itu menjadi penyebab ya ada hal-hal yang sangat ekstrim berubah di perusahaan yang justru di awal-awal bisa menjadi guncangan. Nah, maka berarti apa? Perusahaan ya mau tidak mau mana yang dipilih ya. Sering kadang-kadang pilihan itu tidak bisa kita hindari, harus sustaining ataukah harus disruptif. Nah, kalau toh harus disruptif ya harus apa namanya, ikuti dan diterima dan bagaimana mengatasi disruptif itu tidak menjadi dampak yang negatif bagi perusahaan ya. Nah, inilah yang diitukan oleh Michael Porter ya, bersama Kramer ya, dia menulis buku ya, eee, yang sebetulnya dalam bukunya tentang shared value-nya, apa Milton ini, itu aspek-aspek, pada sosial sudah masuk. Kalau kita lihat, tulisan-tulisan, Porter yang lampau ya, itu adalah pure kapitalisme. Tapi, dengan adanya bukunya Shared Value ini, itulah versi versi, CSR oleh Kramer. Yang dalam tulisan saya di Jakarta Post itu, saya memaknai adalah CSR itu adalah bagaimana menjalankan the good business practice, ya. Jadi menjalankan, pelaksanaan bisnis yang bagus. Nah, itulah apa namanya, Porter dan Kramer itu juga ke arah sana. Bagaimana praktek-praktek yang bisnis yang dulunya berbasis kepada pure kapitalisme, itu ada sentuhan-sentuhan aspek sosial dan juga bagaimana juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan sebagaimana yang ada dalam apa namanya, tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, itulah, eee, yang kalau oleh oleh apa namanya, oleh, Elkington ya, Elkington itu ada ada apa namanya, The Black, Swan, ada Grey Swan. Nah, yang terakhir itu adalah, The Green Swan ini ya. Nah, mungkin yang tengah tadi, ya The Black Swan. Nah, barangkali apa yang ada di Porter dan Kramer itu, ya, tidak lagi mengarah kepada The Black Swan yang, betul-betul pure kapitalisme dalam praktek bisnisnya, tapi sudah ma ada sentuhan-sentuhan sosial. Nah, dalam kategori Elkington itu barangkali masuk pada Grey Swan lah, walaupun tidak tidak belum atau belum sampai kepada The Green Swan-nya Elkington ya. Nah, sehingga apa? Ini kalau kita interaksikan tadi, ada 3 critical challenges tadi itu, ya. Kemudian, ada mega force yang mendrive 3 hal tadi itu. Ini harus disikapi oleh perusahaan, para pelaku bisnis itu dengan strategi. Nah, maka strateginya juga kita namakan strategic challenge, ya. Nah, itulah di dalam apa nama, interaksi ya, itu yang paling, apa paling, tengah itu, yaitu interaksi antara antara Megaforce dengan Three Critical Changes itulah yang akan menghasilkan strategic challenges ya, interaksi tiga apa namanya, faktor yang akan melandasi, Three Critical Challenges tadi itu ya. Nah, sekarang setelah memahami ya dari, apa namanya, informasi dari Gary Hamel ya, kemudian dari, apa namanya, bagaimana, kita bersikap ya terhadap 3 tantangan tadi itu. Nah, saat ini kita pahami ya peran accounting itu ya sebagaimana disebutkan di, ini
literatur itu ada 3 peran yang saat ini ya. Ada peran scorekeeping, ada peran attention directing, dan ada peran problem solving. Nah, kalau peran scorekeeping ini yang saat ini yang sejauh ini yang kita pahami, itulah peran-peran accountant itu untuk menyajikan laporan, termasuk laporan keuangan, ya. Di situ adalah peran mengakumulasikan dan mengklasifikasikan data sehingga menjadi report yang siap dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, ini peran scorekeeping. Nah, sedangkan peran attention directing, ya, itulah bagaimana peran accountant itu untuk apa namanya memberikan report kepada manajerial dengan cara menginterpretasikan informasi-informasi ya yang berasal dari apa namanya data di apa namanya akuntansi, khususnya adalah management accounting information, ya, yang kalau kita berbicara what is management accounting information itu, kita akan punya 3 hal ya yang di dalam literatur yang saat ini kita kenal, ya. Ada full accounting information, ya. Ada full accounting information, ada responsibility accounting information. Nah, inilah yang diolah oleh akuntan ini untuk pengambilan keputusan manajerial. Nah, sedangkan peran yang bersifat problem solving ini adalah peran konten ya untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya khusus yang akan dipakai oleh manajerial itu untuk pengambilan keputusan yang sifatnya strategis tadi itu. Di antara problem solving ini, bagaimana peran akuntan itu untuk membuat apa yang tadi saya sebutkan sebagai strategic challenges. Karena ada tiga informasi kan, ada full accounting, ada differential accounting information, ada responsibility accounting information. Itu yang dihasilkan oleh attention directing. Sedangkan problem solving ini itu adalah peran akuntan manajemen untuk memberikan informasi yang very spesifik ini. Very spesifik untuk pengambilan keputusan juga spesifik. Nah, di antara 3 peran ini yang sejauh ini kita pahami. Makanya saya sebut the basic role of accountants. Itu seperti ini. Nah, tentu ya, dalam era-era SDG yang tadi saya sebutkan ya, eranya yang didorong oleh the mega force, the three mega force tadi itu, kemudian yang akan melahirkan three critical challenges, tentu peran ini harus diubah, bukan diubah ya, harus di-extend ya. Maka ada extended role of accountants. Ya, ini kita anggap sebagai the basic role-nya. Ada scorekeeping, ada attention directing, dan ada problem solving. Nah, sehingga peran-peran yang ke depan yang terkait dengan bagaimana di dalam SDG era ini harus ada extended the basic role of accountants ya. Nah, inilah yang apa namanya kita maksudkan ya, ada apa namanya perubahan peran di dalam yang dilakukan oleh konten itu dalam situasi isu sustainability. Nah, sekarang kita lihat dalam bukunya ya Robert Hearst ini itu sudah mengatakan ya ada more accounting changes. Ada banyak perubahan-perubahan ya di awal tahun 2020-an itu ya. Itu yang berubah. Di antara perubahan-perubahan itu adalah bahwa perubahan terhadap informasi ya. Banyak accounting ini yang memberikan informasi non finansial. Jadi accounting itu ya itu dalam bukunya More Accounting Changes itu banyak memberikan apa namanya informasi terhadap perubahan-perubahan terhadap apa yang diberikan oleh accounting ini tidak lagi focusing on financial information tapi lebih banyak kepada non financial information. Nah, ini juga sama didukung sama buku yang ditulis oleh John Flowers dalam bukunya Social Function of Accountants. Nah, ada subtitle yang menarik dari buku tersebut itu adalah reforming. Nah, jadi memang ada reformasi ya.
reforming accountants to serve mankind. Nah, kalau kita memaknai subtitle ini, berarti yang sejauh ini kalau kita di counting ini ya, itu memang apa namanya dilandasi oleh prinsip-prinsip kapitalisme yang tadi disinggung oleh apa namanya oleh Gary Hamel tadi itu ya. Sejauh ini memang kalau kita berbicara counting ini ya basicnya kapitalisme. Maka hampir tidak pernah counting itu memberi mensurvey mankind. Maka justru dalam buku ini itu disadarkan perlu ada perubahan-perubahan yang memang perubahan-perubahan itu sudah diindikasikan oleh Hers ya. Nah, tahun 2000 apa namanya 17 muncul yang lebih spesifik tuntutannya itu the social function of accounts. Nah, di sinilah agak lebih ekstrim perubahan-perubahan itu terhadap accounting. Uh, lebih lebih humanis lah katakanlah begitu ya. Nah, ini terbukti ya, terbukti di dalam apa namanya data ini oleh CEO, hampir 60% CEO itu investasinya itu ada di CSR. Itu tahun 2016 ya data itu. Tentu perkembangan dalam tahun-tahun 16 ke atas. Ini tahun 16, ini sebelum buku ini ditulis The Social Function of Count itu 2017. Nah, tentu kita akan bisa mempredik ini setelah buku ini ditulis tentu ya tidak hanya 64% tentunya ya. Tahun 2016 saja sudah 64% ini investasi COC itu di CSR. Nah, itulah maka ya terjadi memang jadi perubahan, ada tuntutan perubahan terhadap informasi yang dulunya itu fokus kepada financial, sekarang berubah menjadi non financial. Nah, ini akhirnya perubahan-perubahan ke depan akhirnya nampak jelas ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya, ternyata eh, terjadi apa evolusi ya dalam corporate reporting itu ya. Kita bandingkan antara financial reporting sama CSR reporting. Nah, kita ada CSR reporting, ada sustainability reporting itu untuk sementara kita anggap sinonimus lah ya. Nah, ini evolusinya, ini tulisan tulisan apa namanya dari eh, Daniel ini ya. Ini menggunakan tiga tiga ini ya, beberapa indikator ini. Ada indikator period, ada indikator place, ada indikator people, practice, publication, product, and provision. Ini mengindikasikan ya evolusinya itu lebih cepat CSR reporting dibandingkan dengan financial reporting. Ya, ada tolok ukurnya itu ada 6 ya. Ada 7 indikator ya dari period sampai kepada provision itu. Itu evolusinya itu lebih cepat CSR reporting dibandingkan dengan financial reporting. Nah, ini menunjukkan bahwa memang perubahan-perubahan sebagaimana diindikasikan oleh Hales tadi dan juga oleh John Flowers tadi itu sudah efektif ya. Nah, ini ya sama ini. Nah, ini disambut oleh apa namanya oleh CRI juga ya. Ada global inisiatif ini. Nah, ini sudah semakin nyata ya. Tuntutan-tuntutan perubahan-perubahan tadi itu harus disikapi oleh accounting dan peran akuntannya juga harus diimprove. Nah, apa perannya nanti akan kita bahas. Ini adalah sekarang tuh era SDG yang apa namanya isu sustainability itu sudah diadopsi tidak hanya oleh korporasi, bahkan oleh lembaga-lembaga dunia seperti PBB sudah menginisiasi terhadap apa namanya 17 hal yang harus di-cover di dalam era SDG. Nah, ini tidak lain adalah isu tentang sustainability. Nah, kalau begitu apa dong perannya? Nah, ini perannya harus makin berubah ini ya, akuntan ini. Nah, kita lihat dulu ya sebelum perannya ini ya. Ini kalau kita lihat di dalam apa nah, posisinya ada sustainability reporting dan accounting ini ya. Ini juga berevolusi ini.
dari tahapan pandangan lingkungan bisnis yang bersifat trust me, yang bersifat tell me, yang bersifat show me, prove to me, maupun inform me. Ini pandangan-pandangan ini itu dari yang sederhana trust me hingga yang complicated inform me ini itu ada perubahan-perubahan yang peran yang memang harus disikapi berbeda. Nah, contoh tadi ini mulai dari show me ya. Kalau trust me itu hampir tidak ada apa namanya eh, peran informasi yang mendalam ya. Tell me juga sudah ada perubahan tapi tidak mendalam. Begitu show me di sini itu sudah ada ini ya pendekatan outside in ya. Jadi kalau kita lihat outside in, jadi sejauh ini kalau kita mengadopsi CRI dalam membuat mengaplikasikan apa itu studi reporting, ini masih pendekatan outside in ini. Ini belum nampak bagaimana accounting prosesnya belum nampak ini, ya. Jadi memang masih ada ini, ada indikator CRI ini. Udah kita adopsi, kita buat pelaporan. Tapi ada something missing. Itu accounting prosesnya masih missing. Nah, inilah yang kita kenal dengan outside in approach. Nah, dalam tahapan berikut ini ya sudah mengarah kepada inside out. Jadi prosesnya dibenahi ya untuk sampai kepada pelaporan yang akan disampaikan kepada pihak luar. Tapi dampak konten prosesnya. Nah, tentu ini apa pendekatan yang tahapan yang inform me itu sudah lebih maju lagi. Nah, paling tidak nanti di dalam inside out ini ada proses, ada counting proses yang jelas ya untuk sampai kepada pelaporan kepada pihak luar terhadap apa namanya sustainability reporting ya. Nah, ini apa namanya teori yang dikemukakan oleh Dikan ya tentang apa namanya perlunya apakah perlu tidak ini. Nah, ini kita bisa pahami dari teori-teori yang dikemukakan oleh oleh apa namanya Dikan ya baik pandangan free market view ya maupun apa namanya pandangan-pandangan yang memang mengharuskan ada pengaturan terhadap itu ya karena kita kalau lihat pandangan itu pandangan yang membebaskan ya yang tidak ada pengaturan dan pandangan-pandangan yang memang harus diatur ya nah itulah pandangan-pandangan yang secara teoritis memang begitu tapi eh, Indonesia paling tidak di dunia ini ada dua negara yang pengaturannya terhadap isu CSR dan nanti akan melandasi di dalam pelaporan CSR ini itu yang diatur secara konstitusi hanya dua konstitusi yaitu Indonesia dan juga India. India mulai tahun 2012 itu sudah membuat mandatory ya mandatory terhadap CSR dan juga pelaporannya ya. Yang lain tuh memang mandatory, tapi basisnya bukan konstitusi. Ya, di negara-negara Eropa pada umumnya memang membuat mandatory terhadap sustainability reporting. Tapi basisnya itu bukan berasal dari konstitusi negara. Kalau kita ada undang-undangnya, pengaturannya diatur oleh negara. India juga sama. Makanya ada dua di dunia ini yang praktek CSR-nya dan juga nanti mengarah kepada pelaporannya ini yang basisnya itu adalah undang-undang ya. Eropa pada umumnya memang mandatory ya, bukan voluntarily pada umumnya ya. Tapi pengaturannya profesi. Kalau Amerika ada dua pandangan ya. Yang apa namanya ada tapi umumnya yang lebih strong itu voluntarily di ini eh, Eropa UK dan Commonwealth-nya itu menganut yang mandatory ya. Nah, ini kalau kita berbicara pandangan atau perspektif teoritis ya. Nah, ini praktikal praktis nih. Ini bagaimana kita? Nah, kita tahun 2005 itu yang membuat sustainability reporting
ini bisa dihitung dengan jari nih ya. Itu masih 10 perusahaan ini, 10 perusahaan ya. Kemudian tahun 16 itu 70 dari 400 perusahaan yang listed di BEI ya. Nah, kemudian tahun apa namanya berkembang ya, eh, apa namanya berkembang dari tahun ke tahun. Nah, ini sudah meningkat, sudah seratusan yang membuat ini ya. Tapi sejak peraturan OJK tahun 2017 ya, POJK tahun 51 ya. Nah, itu sudah menjadi mendetar itu tentu jauh lebih besar itunya yang membuat sustainability reporting ya. Nah, oleh karena itulah kami ya itu membuat evolusi tentang sustainability reporting praktis di Indonesia yang akan dimuat di Journal of the Cleaner ya Production ya. Insya Allah tahun ini akan dimuat ya. Itu membuat atau menceritakan bagaimana evolusi tentang praktek-praktek ya reporting keberlanjutan atau sustainability reporting praktis di Indonesia. Ya, nanti bisa diikuti ya di Journal of Cleaner Production ya bersama Pauline ya. Oke. Nah, ini komitmen negara ya. Komitmen negara kita adalah apa namanya? Ini peraturan tentang POJK tadi yang saya katakan ya, dan juga sudah diadopsi oleh pemerintah ya melalui Bappenas bahwa dalam pembangunan di Indonesia itu mengadopsi SDG. Nah, maka kembali lagi bagaimana kira-kira peran yang dimainkan tadi ini. Nah, sebelum ke sana, ini ada evolusinya tuh berkembang ini. Yang tadinya from standalone ya, corporate social responsibility menjadi reporting ke integrated reporting. Nah, tadinya kan masuk kepada apa namanya annual report menjadi bagian dari annual report di dalamnya ada pelaporan-pelaporan tentang CSR praktis atau sustainability praktis. Nah, kemudian berubah menjadi pelaporan secara khusus kita namakan dengan standalone CSR reporting. Nah, yang ke depan sudah lagi kepada integrated reporting. Nah, evolusi itulah yang saat ini. Nah, tentu peran yang akan dimainkan oleh apa namanya akuntan tentu harus beda. Nah, perannya ya sekarang fokusnya kepada integrated reporting ya. Nah, inilah yang kita namakan peran yang harus dimainkan oleh konten itu karena berbeda dalam apa namanya yang konvensional kita sebut konvensional ya. Dalam konvensional itu inputnya itu hanya finansial aja sehingga menjadi financial statement. Nah, sedangkan di dalam integrated reporting ini inputnya itu ada 6 di samping finansial. Ada informasi tentang manufaktur, tentang intelektual, tentang human, tentang social and relationship, dan tentang natural lingkungan. Nah, peran inilah yang dimainkan sehingga era SDG ini yang meliputi 17 sektor tadi itu ya itu bisa disikapi oleh akuntan dengan memainkan diri kepada bagaimana membuat pelaporan yang sifatnya terintegrasi atau integrated reporting di mana inputnya itu ada finansial nanti reportingnya juga ada aspek-aspek finansial ada aspek manufaktur intelektual human sosial relationship dan natural yang paling penting di dalam bisnis proses ini untuk menghasilkan report dari input tadi itu ini berbeda ya. Nah, bedanya di mana? Ini ya, ada input. Ini bisnis modelnya itu begini ya. Ada input yang mengolah informasi tentang keuangan, yang mengolah informasi bentar ini agak powernya ada habis ini bentar, panjang dulu. Oke. Yang mengolah informasi tentang intelektual, human, sosial maupun natural lingkungan ini ya. Itu diolah. Kemudian ada bis activities, outputnya, ada outcome. Nah, outcome inilah yang akan menghasilkan informasi 6 juga tentang 6 juga tadi itu. Ini sangat berbeda sama conventional accounting proses. Nah, itulah kenapa peran ini harus dimainkan. Tidak hanya peran scorekeeping yang
memfokuskan kepada financial information, tapi juga harus di-extended ya kepada non finansial, khususnya adalah bagaimana non finansial kan ada ini ya, manufacture, ada intelektual, ada human, ada sosial, relationship dan natural. Dalam bentuk apa perannya? Dalam bentuk memahami bagaimana integrated reporting itu bermekanisme. Ya. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah peran accountant ini dalam SDG tidak bisa peran yang basic tadi itu, tapi peran harus dikembangkan menjadi bagaimana akuntan memahami dan menggunakan instrumen integrated reporting itu untuk memberikan informasi tentang dampak-dampak dari SDG yang dilaksanakan dalam proses pembangunan di dalam negara maupun dalam konteks bisnis praktis. Nah, itu yang bisa kami sampaikan inti dari pembicaraan yang kami lakukan saat ini. Ya, oke. Nah, sehingga kami simpulkan ya, three critical challenges into this business practice ini itu perlu direspon dengan cara yang tepat. Nah, tadi kan ada tiga critical challenges ya. Ini perlu direspon oleh korporasi ini. Nah, cara merespon the strategic challenges tadi itu dengan menggunakan ya business of human strategy, ya, BOH strategy, yaitu dengan cara apa? Mengcrafting inovatif business model, engaging co-creation value, ya, terhadap stakeholder yang complicated, ya. Kemudian dengan envisioning and enabling desired and sustainable future. Karena future itu menjadi tidak pasti. Nah, maka dengan menggunakan strategic challenges tadi itu, ketika mega force tadi itu bisa terkendalikan. Nah, dalam situasi yang demikian itulah ya, the role of content itu harus dimainkan. Nah, perubahan the basic role, scorekeeping, attention directing, problem solving tadi itu harus di-extended. Nah, caranya bagaimana? Bisa memahami ya the integrated reporting dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Amel yang jadi moderator. Iya, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, boleh raise hand. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta workshop? Ya, boleh. Sebentar ya. Ya, Ibu Selva. Silakan bila ada hal yang ingin kita diskusikan lagi, silakan. Ada Mbak Mel? Ya, ini Ibu Agung Omika Dewi. Boleh, Ibu? Ya, silakan, silakan. Selamat siang, Prof. Ya, ini dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omika Dewi. Ya. Oke. Mungkin tadi sambil menunggu Bu Selva yang mau bertanya, atau ini saya sambil menunggu yang lain, mungkin mohon izin saya duluan, Prof.
Ya, silakan. Jadi sangat menarik sekali materi yang Prof sampaikan tadi. Jadi memang peran akuntan di era SDGs ini sangat banyak sekali tantangannya, Prof ya. Apalagi dalam situasi pandemi COVID saat ini menyisakan begitu banyak sekali permasalahan. Nah, kita ketahui bahwa isu keberlanjutan atau sustainability ini telah melalui sejarah atau proses itu yang cukup panjang. Yang awalnya dunia bisnis itu didominasi oleh kapitalis, kemudian muncul konsep triple bottom line yang dicetuskan oleh Elkington, kemudian yang terbaru ada wacana SDGs itu pada tahun 2015 yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saya ketahui, Prof. Jadi yang ingin saya ketahui, saya ingin mengetahui pandangan atau pendapat Prof di sini terkait dengan dua hal, Prof. Jadi yang pertama di sini, apakah penting untuk menyusun suatu standar dari laporan keberlanjutan atau sustainability report, atau mungkin yang terbaru ada nanti integrated reporting gitu, Prof ya. Kalau selama ini kan kita mengacu pada standar yang berlaku secara global atau GRI standar. Nah, untuk di konteks Indonesia, apakah perlu untuk menyusun suatu standar seperti SAK misalnya seperti itu, Prof, atau mungkin standar audit yang khusus untuk sustainability report di Indonesia, Prof, ataupun standar auditnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandangan Prof bagaimana terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang CSR. Itu kan undang-undangnya tahun 2007, Prof. Apakah terkait dengan kondisi saat ini undang-undang tersebut mungkin perlu dilakukan pembaharuan mungkin agar menyesuaikan dengan konteks yang terbaru saat ini SDGs? Mungkin itu dua hal yang ingin saya tanyakan atau saya ingin mendapatkan pandangan dari Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Langsung aja Mbak Amel ya. Langsung Mbak Amel ya. Ya, Ya. boleh Pak Hasan, silakan. Jadi gini, Ibu Agung, Omika. Yang pertama, standar. Ya, kita memang tim itu sedang berdiskusi, ya. Itu bagaimana merespon POJK nomor 51 tahun 2017. Itu kan ada mandatory, ya. Khususnya adalah yang di tahun 2019 itu adalah bank umum dan overseas bank yang beroperasi di Indonesia. Nah, kalau mereka diwajibkan, tentu harus ada standar, yes. Nah, oleh karena itulah kami saat ini sedang bersama tim ini sedang menggagas dan dalam proses, ya, dalam proses untuk mencapai ke sana. Nah, memang apa namanya ada tarik ulur memang, ya. Ini wilayah apa? Wilayah siapa? Saya juga orang IAI, orang akuntan, ya, IAI ya. Saya juga orang sustainability, orang ICSP ya. Jadi memang ini akhirnya menjadi tali ulur. Nah, IAI ini kan memang kami memiliki grup ya. Ya, grup yang namanya grup CSR. Nah, ada tarik ulur memang, ada nuansa-nuansa tarik ulur. Ini siapa? Nah, tentu kalau ini bidang ini tentu adalah kalau kita dari perspektif IAI itu wilayahnya wilayah apa CSR, bagian CSR. Nah, kalau kita di profesi ICSP ini tentu kita yang akan itu ya. Nah, saat ini mohon maaf ini perlu saya sampaikan dalam kenyataannya itu ada tarik ulur ini. Tapi kalau ditanya apakah iya perlu memang kita perlu membuat itu ya karena memang ada mandatory. Nah, mandatory ini harus ada semacam pedoman. Kalau di dalam apa namanya pembuatan laporan keuangan itu memang mandatory. Udah nggak ada perdebatan lagi. Nah, ada guideline-nya apakah menggunakan IFRS ya
apakah menggunakan apa namanya PSAK. Itu ada. Nah, kita ya tentu harus memiliki standar yang akan menjadi apa namanya semacam guideline seperti JRI lah. Tapi JRI itu saya katakan itu tahapan outside in, bukan pendekatan inside. Kita akan nantinya itu ada counting proses untuk sampai kepada apa namanya pembuatan sustainability reporting. Bukan lagi menggunakan pendekatan outside in, tapi inside out. Nah, saat ini memang kita sekali lagi sedang mendiskusikan itu, sedang mematangkan itu, ya regardless dengan persoalan tali ulur tadi ya. Kita sedang apa namanya membicarakan itu bersama tim, ya. Saya dan Pak Ali dan rekan-rekan yang lain sedang menggodok itu, ya, agar supaya kita memiliki standar untuk pembuatan sustainability reporting. Nah, begitu ya. Nah, yang kedua tadi apa namanya saya apa tadi lupa saya tadi, Mbak Ya, Mel? mohon izin bisa saya ulang lagi, Prof, Ya, pertanyaan saya yang kedua. Jadi pertanyaan saya yang kedua tadi, saya ingin mendapatkan pencerahan atau pandangan dari Prof. Kan kalau yang mengatur tentang CSR itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 oh ya, tentang oke, perseroan ya, terbatas. ya, Nah, untuk kondisi saat ini, apakah itu ya, perlu dilakukan pembaharuan, Prof, mengingat sudah ada ya, wacana ya, SDGs tahun 2015, sedangkan itu tahun 2007 dikeluarkan undang-undang ya. tersebut. Jadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu bukan karena kita sering mengacu ya, kadang-kadang salah memaknai itu dianggap sebagai undang-undang CSR. Bukan ya. Itu undang-undang perseroan ya. Nanti teman-teman yang anggapnya sebagai undang-undang CSR bukan. Itu adalah undang-undang tentang perseroan yang di dalam pasal 74-nya itu memang mengatur tentang CSR. Nah, beberapa waktu yang lalu ini ya ada wacana di DPR tapi akhirnya menghilang untuk membuat undang-undang tentang CSR ya. Tapi kok menghilang wacana itu ya. Di kalangan DPR itu pernah membuat ada semacam diskursus ya tentang bagaimana kalau undang-undang CSR dibuat ya. Karena undang-undang yang selama ini menjadi acuan kita ya merefernya itu adalah pasal 74 nah ya undang-undang itu kalau itu bukan undang-undang CSR. Itu undang-undang tentang perseroan yang mengatur tentang itu. Nah, dan sekali lagi eh, kita adalah yang pertama dan yang kedua adalah India yang mengatur hal tersebut itu walaupun belum detail ya, belum detail karena itu hanya menjadi bagian dari undang-undang itu pasal 74. Tapi kita meskipun demikian masuk eh, negara yang pertama yang itu mengatur tentang CSR itu dalam instrumen undang-undang. Nah, apakah itu perlu direvisi? Nah, barangkali ya dalam pandangan apa namanya DPR yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang itu bisa dimaknai bahwa pelaksanaan CSR itu sama dengan sustainability sehingga pemahaman CSR yang ada dalam undang-undang itu bisa dimaknai sebagai apa? SDG. Ya, karena sebagaimana tadi saya katakan secara simple ya, CSR maupun sustainability itu dianggap sebagai sinonimus. Nah, sehingga kalau kita ingin mendasarkan praktek-praktek CSR sebagaimana yang dimandatarikan di dalam pasal 74 itu bisa di-refer kepada SDG. Sehingga manakala pelaksanaan katakanlah di dalam perbankan maupun overseas bank yang beroperasi di Indonesia ingin membuat pelaporan, nah itu diantaranya harus ada aspek-aspek SDG, ya, karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari CSR atau isu sustainability. Nah, atas dasar itulah barangkali eh, kewenangan dari pembuat undang-undang itu tidak perlu membuat undang-undang sendiri, cukup dengan pasal 74 yang maknanya itu adalah sustainability termasuk juga SDG. Sehingga nanti eh, apa namanya para pembuat pelaporan dan juga nanti dalam standar itu
itu juga memasukkan bagaimana pelaporan-pelaporan CSR reporting atau sustainable reporting itu komponen-komponen yang ada itu harus mencakup isu-isu sebagaimana yang ada dalam komponen SDG. Jadi pertanyaannya perlu enggak? Nah, kalau dalam pandangan saya membuat peraturan ya yang secara khusus itu nanti itu kontroversial itu akhirnya. Nah, sehingga mungkin DPR ya yang tadinya itu saya pernah membaca ada ingin membuat undang-undang tentang CSR, tiba-tiba menghilang wacana itu. Nah, sehingga cukuplah kita mendasarkan pasal 74 dan peraturan OJK ya sebagai basis untuk membuat apa namanya monetary sustainability reporting di Indonesia. Begitu ya, Bu Agung Omika Dewi. Ya, terima Iya. kasih. Mohon izin boleh satu lagi, Prof. Ya silakan Ibu Agung. Mohon maaf. Jadi berdasarkan penjelasan Prof tadi itu sudah sangat jelas, Prof. Cuma tiba-tiba ada terbersit satu lagi pertanyaan saya terkait dengan standar yang sedang mungkin tadi Prof sampaikan sedang diusahakan masih tarik ulur. Apakah diatur juga mengenai porsi-porsinya, Prof? Karena kan sektor-sektor perusahaan itu berbeda-beda. Ada mungkin di sektor keuangan perbankan, ada di sektor pertambangan, ada di sektor manufaktur seperti itu, dan mungkin mereka dampaknya terhadap kondisi sosial lingkungan juga akan berbeda-beda. Apakah terkait dengan wacana SDGs ini diatur porsinya masing-masing untuk 17 tujuan dan 169 target itu, Prof? Terima kasih. Ya, ini justru terima kasih ini masukan dari Bu Agung ya. Tentu nanti kami ya tentu akan dalam perumusan standar pelaporan sustainability ya atau pelaporan keberlanjutan, kami akan memisahkan atau mengklasifikasikan penggunaan standar itu untuk berbagai industri sebagaimana juga itu diadopsi oleh JRI ya. Kita akan banyak referensi ya agar supaya manakala standar itu telah kita rampungkan ya rumusannya itu nanti betul-betul bisa tingkat aplikabilitasnya itu tinggi. Nah, ini sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih nih masukan dari Bu Agung ya yang tentu ini akan menjadi masukan yang berharga bagi tim kami nanti ya, kami di tim yang sedang menyusun tentang standar tentang pembuatan pelaporan sustainability. Terima kasih Bu Agung atas masukannya tadi itu. Terima kasih juga, Prof. Kebetulan saya sedang studi S3, Prof. S3. Topik disertasi saya tentang ini. Bagus. Terima kasih, Bagus, Prof. Bu Agung. Iya, ini di kolom chat ada pertanyaan, Pak, dari Ibu ya, Ika. gimana? Ya, bisa di kolom chat saya bacakan ya, Pak ya. Ya, bacakan saja Mbak Mel. Ya, untuk para akuntan sehubungan dengan tren SDGs ini, mohon input untuk tindakan konkret yang bisa dilakukan seperti apa. Terima kasih. Ya, ya tadi kalau ide yang saya sampaikan tadi itu extended basic role-nya itu nantinya ya bisa mengarah kepada integrated reporting. Nah, mungkin sebagai perantara menuju kepada integrated reporting saat ini ya kita masih pada tahap-tahap ini ya, tahap-tahap dalam pembuatan standar tadi itu ya. Karena ini beda, paradigmanya agak beda. Kalau dalam sustainability reporting ini ya, kita harus membuat, karena ada dua pendekatan yang saya sampaikan tadi. Ada outside in yang saat ini dilakukan oleh JRI. Kita inginnya itu adalah inside out. Jadi prosesnya itu nampak. Konten prosesnya nampak. Nah, tentu ya yang dilakukan oleh para akuntan saat ini itu paling tidak membuka wawasan ya tentang apa namanya peran-peran yang tadi itu harus dimainkan. Karena saat ini ya yang terjadi itu adalah dalam praktek pembuatan laporan keberlanjutan itu betul-betul missing link ya, missing link dalam perspektif akuntansi. Nah, ini yang harus dipahami ya.
tentu ya dalam perspektif akuntansi itu ada proses. Nah, maka ini kita mengasumsikan tahapan yang dikembangkan oleh kolega saya, Skalteger yang tadi saya sampaikan tadi itu bukan lagi kepada ini, bukan lagi kepada tahapan-tahapan yang bersifat ini trust me ya, tapi paling enggak itu proof to me ya. Nah, kalau yang show me itu sama yang saat ini itu dilakukan oleh JRI. Jadi pendekatannya adalah outside in. Nah, kita ingin agar pendekatannya itu adalah inside out. Nah, sehingga apa? Evolusinya itu sudah sampai kepada proof to me. Nah, saat ini ya, seperti tadi katakan ya, kami beberapa orang yang gabung dalam satu kelompok ini sedang mencoba merumuskan itu bagaimana membuat standarnya seperti apa sih yang nanti bisa menjadi acuan. Nah, oleh karena itu secara konkretnya ya ini dari para pelaku apa namanya bisnis ya tentu yang saat ini ya ikuti aja sebelum muncul apa namanya standar yang nanti akan diadopsi barangkali ya apakah itu nanti wilayahnya di ICSP apakah di AI itu forget it lah ya. Bisa jadi itu adalah nanti akan di apa namanya diadopsi oleh AI. Nah, tapi itu biarlah ya. Nah, saat ini yang penting ya apa namanya suggest konkretnya adalah ada pemahaman dari para akuntan yang saat ini barangkali ya ikut di sini juga ada akuntan ya, para akuntan memahami bahwa praktek-praktek corporate reporting saat ini sudah berubah. Nah, perubahan itu menuju kepada perubahan-perubahan yang sifatnya itu pemberian non financial information. Nah, non financial information itu wujudnya dalam bentuk adalah systematic reporting. Nah, pendekatan karena saat ini itu masih pendekatan gradual ini ya, belum sampai kepada pendekatan proof to me. Ya udah ikuti aja sekarang itu outside in approach. Nah, ini aja dimatangkan dulu. Sambil ya kami di tim itu mencoba merumuskan dengan menggunakan pendekatan inside out. Nah, itulah barangkali solusi-solusi praktis yang bisa kami berikan karena faktanya kita masih dalam tahapan SOMI, dalam tahapan outside in, yaitu pelaporan apa namanya keberlanjutan itu masih katakanlah menggunakan indikator-indikator atau yang GRI standar yang dikembangkan belakangan oleh GRI itu diadopsi dilakukan sebelum ada standar yang secara resmi official itu diadopsi oleh profesi dan disosialisasikan oleh para pelaku bisnis. Barangkali itu Mbak Mel, yang tadi dari siapa Mbak Mel? Tadi sampai tadi? Saya bisa sapa dulu. Dari Ibu Ika Maherta, Pak. Begitu Ibu Ika, saran yang bisa kami lakukan karena evolusi itulah yang saat ini terjadi. Ya, praktek yang ada itu adalah menggunakan katakanlah GRI dan faktanya OJK itu sudah waktunya untuk mandatory ya mewajibkan untuk membuat pelaporan. Ya karena belum ada standar ya sudah menggunakan yang ada selama ini ya GRI katakanlah. Itu yang bisa dilakukan. Itu bagian dari peran scorekeeping oleh akuntan untuk menuju SDG. Nah, tentu nanti aspek-aspek yang dilakukan oleh perusahaan karena SDG yang 17 itu barangkali pihak korporasi tidak semua 17 itu mungkin menjadi fokus. Ada yang relevan itu hanya aspek-aspek tertentu ya, tidak 1 sampai 17. Hanya ada beberapa sektor yang dilakukan. Ya, sedangkan sektor yang lain mungkin dianggapnya tidak relevan ya untuk industri ya, katakanlah begitu. Nah, sehingga nanti dalam pelaporan yang diadopsi dengan menggunakan standarnya GRI itu harus mencakup aspek-aspek yang dia sangat relevan terhadap aspek SDG tersebut, Bu Ika. Nah, tetapi untuk suggest yang lain
dari akuntan khususnya ya, itu harus dipahami bahwa ke depan perannya itu harus ditingkatkan ya ke arah pemahaman tadi itu ada standarnya yang jelas dan menggunakan pendekatan inside out, bukan outside in yang saat ini itu dilakukan. Ya, begitu Ibu Ika barangkali. Mungkin ada yang ingin diskusikan barangkali jawaban saya ini, Bu Ika. Oke, Mbak Amel, apalagi Mbak Amel? Ya, Pak, terima kasih untuk jawabannya. Apa ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lainnya? Ibu Selva mungkin? Ada? Ya. Apabila tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Sebentar Pak, ini ada pertanyaan di Ya. chat dari Bapak Pipin Samsuri. Ini saya bacakan ya Pak Hasan ya. Ya. Ya, mohon pencerahannya terkait implementasi SDG terhadap kinerja yang menyangkut accounting saat ini sudah berubah. Ya, tadi udah saya sampaikan ya. Kita mengenal apa namanya peran konten itu 3 hal, yaitu scorekeeping, attention directing, dan problem solving. Tentu apakah peran itu cukup dalam konteks SDG? Tidak. Maka saya mengusulkan tadi sekali lagi, ada extended the basic rule. Ya, memahami ke arah integrated reporting. Nanti ya ke sana arahnya. Nah, sebelum menuju ke sana ya, in between itu adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu dengan mengadopsi kewajiban yang dengan merespon kewajiban yang diberikan oleh OJK dengan apa? Dengan membuat pelaporan keberlanjutan atau CSR reporting bahasanya sinonimnya ya. Nah ini kan karena saat ini diwajibkan, tentu mau tidak mau ini perusahaan yang belum membuat itu harus melakukan karena itu kewajiban dari OJK. Khususnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam sektor keuangan, perbankan khususnya yang dalam tahap awal ini harus dilakukan. Kalau yang overseas perbankan, saya pikir karena induknya itulah yang sudah relatif maju, saya pikir sudah menjadi bagian yang tidak asing lah ya. Nah, terutama yang kita yang tadinya itu tidak membuat atau belum membuat dalam konteks sustainability reporting. Nah, karena kewajiban OJK harus dibuat sekarang ini. Ya, meskipun kalau kita lihat dari peraturan OJK itu sanksinya itu agak sumir memang. Ya, tapi kan dalam pengawasan OJK kan nanti OJK bisa memberikan sanksi secara berkala kan ya, mau nggak mau punya itu juga ya, punya kekuatan juga peraturan OJK itu ya, walaupun dalam peraturan itu secara eksplisit itu gimana kalau tidak membuat itu tidak ada. Tapi ingat ya, OJK itu secara periodik itu memeriksa perbankan. Nah, bisa juga nanti dalam pemeriksaannya itu punya dampak-dampak kalau itu tidak ditaati bisa juga terjadi demikian. Nah, maka pada kesempatan itulah ya peran akuntansi yang ditanyakan oleh Bu Pipin ini apa ini yang menyangkut accounting sudah berubah. Ya, accounting kita sudah berubah Bu Pipin, yes ya. Accounting tidak meliputi tidak hanya persoalan debit kredit. Tadi accounting yang dulunya basisnya adalah kapitalisme. Maka menurut Harris itu more connect change itu udah berubah. Orientasinya itu permintaan informasi yang bersifat non finansial. Nah, buktinya CEO dunia itu 64% 2016 itu investasinya itu ada pada CSR.
Nah, oleh karena itulah peran inilah yang membuat John Flower tadi itu membuat kerangka-kerangka bagaimana akuntansi itu ke depan itu bisa serve mankind. Nah, dalam rangka itulah maka perlu ada tahapan-tahapan yang seperti dilakukan oleh kolega saya Stefan Skalteger itu membuat semacam pemetaan. Saat ini apa saat ini? Nah, karena sudah ada praktek-praktek oleh CRI, saya mengasumsikan ini Bu Pipin ya, mengasumsikan apa? Evolusinya itu udah evolusi yang prove to me. Maaf, show me ya. Ini ada outside approach ini, inside in approach. Nah, kita berharap ini ke depan ya, ini bisa ditingkatkan. Evolusinya itu tidak hanya show to me, tapi prove to me. Ya, itu ada aspek pengukuran, ada komunikasi, ada ilustrasi. Nah, maka ini ada counting prosesnya. Itu ke depan begitu Bu ini. Nah, maka inilah yang harus disiapkan ya oleh para akuntan, wawasannya dulu paling tidak. Nah, semoga dalam peserta workshop ini itu bisa menggugah kesadaran kita bahwa peran basic role-nya itu harus ditingkatkan. Sekarang itu penyajian informasi yang sifatnya non finansial harus dikuasai. Begitu kira-kira Bu Pipin yang bisa saya sampaikan. Ya, memang akuntan sudah berubah Bu Pipin, betul. Iya. Begitu Mbak Amel dari Bu Ya, Pipin, apalagi ada lagi Bu Pipin tadi? ya. Terima kasih Prof penjelasannya. Untuk Pak Pipin sudah jelas, oke, Ini sudah Pak dibalas Pipin ya? Pak. Ya, Bapak Pipin, sudah Bapak ya, jelas mohon maaf. dibalas. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu terkait workshop ini? Izin, boleh saya bertanya, Prof? Ya, Boleh, Ibu Sylvia, silakan. Ibu Sylvia ya. Iya, Ya. Prof. Monggo silakan. Monggo Salam Bu kenal, Sylvia. Prof. Saya Sylvia Oke. dari Bina Nusantara, Prof. Oke, Bu Sylvia. Izin nggak mengaktifkan kamera karena agak bermasalah dengan Oh iya ya. jaringan. Oke. Oke Bu Sylvia. Prof, ini mohon pencerahan saja, Prof, karena kalau kita bicara tentang sustainability reporting, itu kan cukup menarik dengan begitu banyak tantangan yang saat ini harus dihadapi. Khususnya kalau kita kaitkan dengan digital atau menghadapi industri digital 4.0 ini, Prof. Nah, barangkali yang dalam bayangan saya sih apa sih bagaimana ya Prof, bentuknya nanti sustainability reporting ini kalau kita kaitkan dengan penggunaan atau pembuatan laporan itu based on digital gitu loh Prof. Karena kan mau nggak mau suka nggak suka kita akan berhadapan atau memang kita harus bersentuhan dengan digital ini. Itu saja Prof. Terima kasih. Ya. Bu Pipin, memang pelaporan itu juga ya kita tadi kan sudah menyampaikan ya ada critical challenges itu. Nah, di antara ada teknologi disruptif ya. Nah, di accounting juga ini dituntut juga ya kita menuntut agar supaya dalam pelaksanaan bisnis itu adalah tuntutan teknologi. Tapi di dalam konten juga itu juga harus bagaimana membuat pelaporan itu secara digital. Maka tidak menutup kemungkinan Bu Pipin ya pelaporan yang ada datang itu tidak sebagaimana yang kita kenal saat ini. Kita eranya era digital. Saya sangat setuju. Sehingga standar-standar yang tadi kita bicarakan itu juga bisa kita buat standar. Ya, artinya kita standarkan dalam bentuk digital. Tapi jangan pernah punya anggapan bahwa digital itu akhirnya semua aspek-aspek substantif yang kita bicarakan itu menjadi tidak berlaku. Tidak demikian tentunya. Digital itu kan hanya persoalan instrumen yang tadinya itu basisnya manual. Sekarang itu adalah memang era-era digital. Tapi aspek substantif dari isu-isu yang
menyangkut apa yang harus kita sampaikan, indikator apa yang harus dicakup dalam itu, tentu tidak berubah. Ya, hanya persoalan bagaimana itu kita sajikan dengan apa namanya secara katakanlah online. Ada memang Bu Pipin, saya ingin menggunakan ilustrasi. Tahun 90-an itu berdasarkan informasi yang terbukukan dalam tulisan The Fall and Rise of Management Accounting. Itu dijelaskan begini ya. Ada dulu profesi akuntansi itu pernah akan direbut oleh seorang apa namanya engineer yang bergerak di dalam ini yang di teknik itu ya, apa namanya teknologi manajemen itu ya. Karena apa? Pada saat itu pandangan atau perspektif kontan itu belum apa namanya sensitif terhadap isu-isu apa namanya digital pada saat itu ya. Itu tahun 90-an. Buku The Fall and Rise of Management Accounting tahun 90-an. Nah, maka saat itu hampir-hampir itu tidak dipakai informasi akuntansi itu. Kenapa? Kelambat. Sampai kepada di meja manajer untuk pengambilan keputusan, itu sudah out of date. Nah, untuk apa ini saya mendapatkan informasi itu? Padahal keputusan sudah selesai. Untuk apa? Nah, tuntutan inilah yang pada saat itu agak sedikit lambat direspon oleh akuntansi. Nah, sejak itulah maka tuntutan terhadap akuntansi itu betul-betul harus in time. Maka saat ini itu apa namanya in time report yang sesuai dengan kebutuhan apa namanya manajer itu sangat apa namanya mandatory ya, wajib itu. Sehingga apa? Di dalam informasi akuntan manajemen yang ini membedakan dengan akuntansi keuangan, itu ada semacam prinsip. Informasi harus disajikan secara in time walaupun tingkat akurasinya itu less. Itu sampai begitu. Itu menunjukkan bahwa apa namanya kecepatan informasi itu harus dilakukan. Nah, yang saat itu pada saat itu tahun 90-an sebagaimana diungkap dalam The Fall and Rise of Management Accounting itu begitu lambat, tidak bisa merespon dengan cepat. Nah, saat ini sebagaimana yang tadi Ibu Silvi sampaikan tadi itu, era digital, jadi harus direspon dengan cepat juga era-era itu. Jadi kalau penyajian betul-betul in time, pengambilan keputusan yang saat anytime harus dilakukan, itu harus bisa tersupport. Artinya apa? Pada saat manajemen membutuhkan informasi, maka pada saat itu juga ya harus bisa tersaji informasi yang akan menjadi basis bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan cara digital. Nah, saat inilah ini era second round dari accounting itu yang tahun 90 itu telah mengalami tantangan juga. Nah, digital ini ya itu disebutkan disruptive technology. Apakah betul akuntan ini mampu menunjukkan itu? Tentu harus mampu ya. Karena era saat ini itu kalau tidak digital tentu akan down ya. Nah, meskipun ya isu value itu juga menjadi sangat-sangat apa namanya fundamental dan harus diikuti ya. Kalau enggak nanti seperti seperti Enron ya, perusahaan yang kita anggap bagus tapi down. Gara-gara apa? Isu value. Nah, sekarang sekali lagi ini tantangan ini bagi para profesi akuntan ya. Ini second round dari tantangan kalau di tahun 90-an itu ditantang, sekarang di isu digital harus mampu menunjukkan informasi dengan cepat agar supaya pengambil keputusan yang memang at any time harus dilakukan bisa support oleh informasi yang juga tidak kalah cepatnya tersampaikan kepada manajemen. Begitu Bu Silvi. Bu Silvia. Ya, Bu Silvia, apakah ada yang ditambahkan? Ya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini ada raise hand dari Pak Alister. Boleh, Pak Alister?
Ya, Oke, Pak oke. Alister Aritonang. Ya, Monggo. Selamat siang, Prof. Yes, Pak Ya, Aritonang. Pak, menyikapi tadi sudah memang dibahas, Pak, mengenai pelaporan sustainability sekarang ini memang menggunakan digital. Nah, Pak, ini memang saya sudah beberapa kali ikut pelatihan mengenai sustainability, bahkan kemarin juga dengan Prof. Darwin dan itu diajarkan langsung gitu. Tapi pada kenyataannya di dalam prakteknya sekarang ini, Pak, untuk menjadi kita untuk terjun langsung ke sustainability tanpa ada misalnya benar-benar kita ada guidance-nya gitu, itu nampaknya akan mengalami kesulitan, Pak. Mungkin yang saya alami sekarang ini, saya sudah memang bertekad gitu ya untuk menjadi salah satu mungkin usaha nanti. Saya seorang akuntan, Pak, saya seorang auditor. Jadi selain mungkin sekarang yang mungkin beban kita atau jadi tadi Bapak katakan second occasion gitu, second opportunity for us untuk yang akuntan, ini adalah mengenai sustainability. Bahkan saya melihat memang ini sekarang sudah menjadi mandatory di OJK. Nah, Pak, maksud saya begini, Pak, mungkin kepada kami ini yang mungkin yang sudah punya satu keinginan untuk terjun langsung begitu, tapi saya lihat agak susah juga nih, Pak, karena tanpa ada mentoring ataupun misalnya magang begitu yang seorang auditor misalnya harus bergabung dulu di KAP. Nah, bagaimana Pak dengan Bapak ini, advice Bapak ini terhadap kita mengenai kita untuk sustainability report? Karena tidak hanya sekedar tadi mengenai, memang kita di dalam satu pembuatan laporan sustainability kan kita memang banyak melibatkan, termasuk para desainer itu artinya desainer untuk mengenai digitalisasinya gitu Pak. Termasuk mungkin penerjemahnya segala macam. Jadi mohon pencerahannya Prof, mungkin ke depan ini bagaimana kira-kira saran Prof untuk kita bisa praktek langsung gitu Prof. Ya. Mungkin sarannya, makasih Pak. Ya. Jadi harus kita bedakan. Jadi kalau dalam auditor, ya khususnya yang menyangkut laporan keuangan sejauh ini, itu tujuannya adalah untuk meriksa tentang kelayakan yang perlu garis bawahi. Nah, kalau dalam konteks sustainability, nah itu terkenal dengan assurance. Nah, assurance ini juga untuk mengverifikasi, ya, apakah betul bahwa misalnya ya apa yang dilaporkan di dalam sustainability reporting itu memang informasi yang mengada-ada, ya, tanpa fakta. Nah, itu kan tentu tujuannya adalah untuk mendeteksi dan menyampaikan seperti itu kan. Nah, berbeda sama auditor. Nah, oleh karena itulah kami di ICSP ini, ya, itu ada training yang tahap awal itu kan adalah bagaimana menyiapkan seorang yang mempunyai profesi untuk mahir di dalam pembuatan penyajian atau dalam preparation sustainability reporting. Nah, kemudian kalau ini sudah ahli, tentu tahapan yang kedua adalah bagaimana menyiapkan orang yang akan memverifikasi, akan mengaudit lah kasarannya, mengassure ya pelaporan reporting yang dibuat tadi itu. Nah, ini suatu profesi tahapan sendiri, keahlian sendiri. Dan tentu yang hanya mengikuti tahapan-tahapan kemahiran di keahlian membuat tentu tidak punya kemampuan ya untuk mengassure atau untuk mengaudit terhadap business reporting. Nah, saya berharap ini Pak Alister ini juga sudah memiliki itu ya Pak ya, memiliki sertifikasi itu Pak ya. Nah, tidak hanya sertifikasi tentang pembuatan pelaporan, tapi sertifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap sustainability reporting yang dibuat oleh perusahaan. Nah, itu barangkali yang pertama Pak. Nah, tentu kita di ICSP ini itu agar supaya kita keanggotaannya juga semakin kuat, dan kita akan kalau nggak salah sudah mendaftarkan diri di Kementerian Keuangan
menjadi bagian dari profesi keuangan yang ada di dalam kementerian tersebut ini Pak Alistair. Nah, sehingga apa ke depan ya kita walaupun saya juga ini ya bagian dari IAI ya, tapi dalam konteks profesi ICSP ini saya juga menjadi bagian dari ICSP juga nanti menjadi ini setara lah dengan akuntan, hanya fokusnya beda. Ya, kalau akuntan ini kan memang untuk memverifikasi kelayakan dari laporan. Nah, kita juga ingin memverifikasi itu bukan kelayakannya ya. Apakah pelaporan-pelaporan yang disajikan di dalam utility reporting itu penggambaran yang asal mencantumkan atau memang itu memang didukung dengan fakta-fakta yang ada dalam praktek. Nah, itu diantaranya. Nah, oleh karena itulah tentu kami berharap ini sekali lagi Pak Alistair sudah memiliki ya Pak ya tentang profesi itu. Nah, kalau memang sudah berarti tinggal Pak kita akan menguatkan profesi kita Pak. Ya kita memang lahirnya belakangan dibandingkan IAI, tapi lambat laun karena kami punya keyakinan ke depan ini profesi yang terkait dengan sustainability ini itu justru akan dibutuhkan banyak. Karena hampir semua ya all over the world ini ya itu sangat concern terhadap adopsi isu-isu sustainability baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan perusahaan. Nah, oleh karena itulah profesi ini itu tentu ke depan akan sangat berkembang nih Pak Alistair. Nah, oke Pak Alistair kalau memang sudah kita akan sama-sama Pak untuk ke depan menguatkan profesi kita ini. Itu Pak Alistair ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya. Yang kedua nih ada ini ya Bu Elinda ini ya Mbak Iya Amel ya. Bu Erlinda silakan Bu, boleh pertanyaannya. Silakan Bu Elin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya juga izin Prof, saya off cam. Iya, silakan Bu Kebetulan Elin. saya lagi isoman ini. Oh, isoman ya. Waduh. Iya. Semoga segera sembuh ya Bu Elin ya. Iya, baik. Ya, silakan Bu Terima kasih, Elin. Prof. Iya Prof, kebetulan saya juga sedang mau menspesialisasikan di bidang sustainability dan di kampus saya adalah seorang dosen, di kampus juga saya mengajar mata kuliah sustainability reporting. Di kampus Prof. mana Dan Bu Elin? saya mana, dari Bu? STI Ekuitas Bandung, Prof. Oh, Jadi Bandung ya Bu Elin ya. masih baru ya. Ya, Kebetulan sebetulnya ketua kami Profesor Fandi itu dia juga sama spesialisasinya, beliau dari manajemen tapi spesialisasinya juga sustainability. Permasalahannya di kami adalah mata kuliah sustainability itu masih mata kuliah pilihan gitu Prof. Jadi belum diwajibkan. Padahal kalau saya lihat kebutuhan akan ini seperti tadi juga Prof cerita dan juga ke depan opportunity ke depan untuk profesi yang mempunyai spesialisasi sustainability sebetulnya banyak dibutuhkan gitu. Nah, jangankan bicara dengan mahasiswa apa itu sustainability, kadang-kadang sesama kolega pun mereka juga suka emang apa sih sustainability gitu ya. Nah, gitu sejauh mana Prof sebetulnya kalau kita bicara dengan negara-negara luar gitu mereka itu udah pembicaraan hari-hari ya, dan itu adalah isu yang sudah sudah melekat di semua kalangan, bahkan dari mungkin anak-anak sekolah begitu ya, mereka sangat concern dengan isu sustainability begitu. Nah, di kita sepertinya memang belum terlalu tersosialisasikan atau teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu bagaimana apakah ada atau mungkin sudah ada dan saya yang tidak tahu gitu Prof, mohon penjelasan apakah IAI mungkin atau ICSP sendiri begitu sudah mempunyai suatu program edukasi sosialisasi tentang sustainability begitu Prof. Jadi saya sudah mengajukan juga di kampus untuk mata kuliah ini jangan lagi mata kuliah pilihan tetapi sudah mata kuliah wajib karena ini adalah isu yang semua orang harus concern gitu, tidak bisa tidak begitu. Begitu saja dari saya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Elin, kalau di kami ya, kami kan sudah lama ini mata kuliah sustainability, namanya itu adalah akuntansi dan pelaporan keberlanjutan ya, atau sustainability
Systematic Accounting and Reporting. Ini sudah lama menjadi mata kuliah wajib ya. Nah, saya tidak tahu kalau di STI itu kan seharusnya bisa juga wajib ya Bu Elin ya. Betul, Nah, betul. Nah, mungkin perlu didiskusikan dengan direktur atau apa jurusannya Bu Ilin ya. Ada berapa jurusan tuh Bu Ilin sana? Minimal ada Kami ada 5, Pak. 5 jurusan ya. Iya, yang satunya adalah MM ya, Magister Management. Iya, tetapi ya begitulah Prof. Saya juga kadang-kadang kalau cerita ke mahasiswa, kalian kenapa ngambil ini mata kuliah ini, memilih ini? Ya ingin tahu aja sih gitu, karena mereka juga nggak tahu sama sekali sebelumnya. Nampaknya memang isu ini tuh mungkin belum terlalu tersosialisasi gitu ya Prof ya, walaupun pelan-pelan anak muda sih sudah banyak yang mulai paham, tetapi dibandingkan dengan, kalau saya selalu bilang, dibandingkan dengan di luar negeri, kita tuh sebetulnya jauh juga tertinggal gitu Prof. Saat awal-awal kami mengajar mata kuliah tersebut Bu Elin, itu mahasiswa pada nanya, ada ya Prof ya? Loh, mereka pada ini awal-awal Bu Elin. Nah, tapi lambat laun karena sudah beberapa tahun gitu ya, akhirnya sudah dari mulut ke mulut, ada mata kuliah ini gitu. Nah, sehingga apa? Yang skripsi mengambil isu-isu ini itu semakin meningkat. Isu yang lain hampir tidak ada. Itu konsekuensinya. Mas Wah juga ingin ini ya, ingin ngambil tren itu Bu Elin ya. Betul, mungkin cara yang pertama barangkali Bu Elin bisa diskusikan secara internal. Nah, kami sendiri ya itu baik itu di IAI, kami di IAI kan punya forum nih. Nanti Bu Elin tentu bisa bergabung nih di forum kami di IAI. Boleh, forum Prof. tentang CSR nanti bisa kami berikan linknya Bu Elin ya. Di IAI itu ada forum governance and CSR. Kebetulan saya yang mengomandani itu. Nah, itulah kenapa di IAI itu agak tarik ulur memang ya. Nah, mudah-mudahan siapapun lah ya, yang penting nanti ada standar itu Bu Elin. Sehingga isu sustainability ini menjadi isu yang betul-betul dipahami, tidak hanya orang-orang tertentu, elit tertentu, tapi dari mahasiswa, dari masyarakat akhirnya paham, ya, sehingga semua apakah perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat itu dan masyarakat juga memahami tentang aspek itu kan sama juga dengan akuntansi ya Bu ini ya. Akuntansi kan semua paham apa sih akuntansi begitu. Nah ini juga bidang ini juga perlu kita sosialisasikan. Oleh karena itu kami itu telah mendaftarkan lah di kementerian menjadi bagian dari profesi yang ada di bawah binaan Kementerian Keuangan ini. Sudah kami lakukan ya, sehingga nanti sosialisasinya itu menjadi lebih formal oleh kementerian. Nah tentu kami dengan rekan-rekan Pak Ali itu juga membuat acara-acara yang seperti ini atau seminar-seminar lain, mengundang teman-teman di praktisi, di perusahaan, teman-teman di universitas untuk mensosialisasikan. Jadi kalau tadi Bu Elin itu adalah menceritakan. Nah, ada yang menarik Bu Elin. Jadi seorang itu ujian tesis maupun ujian skripsi membahas tentang ini. Nah, teman-teman lain itu pada nanya, loh, ini di mana akuntansinya? Iya. Nah, akhirnya kami diundang karena kebetulan ini kan ada di tempat teman ini. Kami diundang untuk memberikan semacam diskusi lah ya, bahwa ini di mana akuntansinya begitu ya. Nah, kami jelaskan bahwa ini bagian dari akuntansi. Nah, kami bisa memberikan argumen. Nah, di antaranya ini kalau kebetulan ini ada orang akuntansi nih. Nah, kalau kita bisa mengambil di dalam teori accounting entity gitu ya. Nah, ini saya mulai dari situ waktu itu. Nah, dalam accounting entity ini kan ada dua perspektif ya.
ada perspektif ya yang bersifat apa namanya firm, ada yang bersifat user approach gitu kan. Nah, saya jelaskan. Nah, kalau kita menggunakan firm approach, yes, kita memang apa tidak masuk gitu ya. Tapi di dalam pendekatan untuk mendefinisikan counting entity itu oleh Bilkoi itu diberikan pandangan atau pendekatan user approach. Nah, sehingga dengan pendekatan inilah maka isu-isu human resource counting, CSR itu menjadi bagian dari domain pelaporan akuntansi. Nah, begitu Bu Idin. Nah, sehingga setelah saya memberikan penjelasan itu, akhirnya teman-teman di Jakarta itu akhirnya sudah sedikit agak berubah lah pandangannya itu. Sehingga nggak ada lagi nih, di mana akuntansi kok membuat ini? Oh, akuntansi membuat begini nih. Begitu isu yang berkembang, Bu Elin. Iya, iya pasti. Baik, Prof. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ya, saya setuju, Prof. Ya. Oke. Oke, Mbak Amel, monggo Mbak Amel. Iya, Pak Prof, mungkin sudah selesai untuk sesi pertanyaan ini, Ya, atau ya. masih ada peserta yang mau bertanya? Kalau tidak ada, boleh Pak Ihsan Rangkuti mungkin sebagai pertanyaan terakhir. Oke, silakan Pak Ihsan. Ya, Pak Ihsan. Terima kasih, Prof. Oh ya, Pak Muhammad Ihsan, monggo Pak. Pertama saya melanjutkan yang sebelumnya tadi ya, Bu siapa tadi ya. Intinya kami dari profesi akuntansi menunggu sih, Prof, kalau memang ini menjadi satu concern yang bisa menjadi satu kekhususan ya, Prof, di dalam dunia accounting, apalagi di secara profesi itu sangat luar biasa, Prof. Kami juga menunggu itu. Nah, karena memang terus terang di dalam mata-mata kuliah mungkin di banyak universitas, kalau tadi mungkin di universitas tertentu itu sudah diterapkan mata kuliah khusus untuk ini, malah mungkin menjadi mata kuliah wajib ya. Nah, kalau mungkin banyak juga yang belum, Prof. Nah, mohon izin nanti mungkin Prof bisa di-share semacam literatur yang mungkin bisa digunakan sebagai fondasi awal untuk meraba, membuat jangan-jangan kurikulum juga belum ada, Prof, untuk ini. Jadi bisa membuat pencerahan untuk kita sebagai dosen ataupun praktisi. Yang kedua, Prof, kalau memang kita yang sudah tersertifikasi ya, Prof, di CSRS yang mungkin atau CSRA, itu mungkin juga bisa dibantu, Prof, ada wadah yang mungkin kami yang baru ya. Kemarin kami juga ada beberapa teman-teman yang baru selesai sertifikasi yang CSRS juga bisa ikut bergabung, Prof, untuk mengetahui perkembangan yang terkini terkait dengan sustainability, apalagi kaitannya juga dengan accounting. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ihsan, nanti melalui Mbak Amel, kami akan share, Mbak, bisa juga nanti Mbak ada sarana, Mbak, yang bisa dijadikan untuk sharing literatur yang akan mendukung baik oleh teman-teman yang di praktisi maupun khususnya juga teman-teman yang ada di universitas. Nah, untuk misalnya tujuan memberikan insight-insight agar supaya teman-teman di universitas itu bisa juga nanti memberikan penjelasan ya Pak Ihsan ya, bahwa ini menjadi part of counting. Nah, nanti saya kasih Pak Ihsan beberapa literatur Pak Ihsan. Ya, sama seperti yang Prof kata, izin Prof, sama seperti yang Prof sampaikan tadi, agak mengawang ya membayangkan sesuatu sustainability di accounting kan gitu, Prof. Kalau belum ada standar ataupun mungkin ya pemahaman saja yang mungkin belum dapat. Mungkin seperti itu sih, Prof. Ya. Saya ini sedang membuat ini, Pak. Pak Ihsan, buku yang nanti bisa dijadikan literatur. Jadi akuntansi dan pelaporan keberlanjutan atau sustainability accounting and reporting ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diterbitkan oleh ini di Jakarta oleh Salemba, insyaallah Pak Ihsan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian dari literatur. Nah, sebelum itu terbit juga nanti akan kami share lah melalui channel yang diberikan oleh Mbak Amel ya. Nanti boleh Pak, nanti bisa, kita masukkan ke website. Ya, bisa share berbagai sumber-sumber referensi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya.
Gitu Pak Siap. Iksan ya. Makasih Siap, Pak Iksan. Prof. Sukses, Prof. Ya, Sukses selalu. makasih Pak Iksan. Ya.